Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk sekarang kalau nggak salah hadis 22 ya. Hadis 22, hadis Abu Nujaid. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita dari Juhainah. Juhainah itu nama kabilah ya, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia hamil karena zina. Qalat ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Ia berkata, ya Rasulullah, aku telah terkena hukuman had, itu hukum rajam. Maka tegakkanlah hukum itu kepadaku. Fada'a Nabiullah waliyaha. Maka Rasulullah SAW memanggil walinya. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Lalu Rasulullah bersabda kepada walinya, berbuat baiklah kepadanya. Jika ia telah melahirkan, maka bawalah ia kepadaku. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah fashuddat 'alaiha thiyabuha. Thumma amara biha farujimat. Maka ia pun melakukannya. Maka kemudian Rasulullah menyuruh ya supaya ia ditutupi ya, diikat dengan pakaiannya. Tsumma umira biha farujimat. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah pun menyolatinya. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Apakah engkau hendak mensolatkannya ya Rasulullah, sementara wanita ini telah berzina? Maka Rasulullah bersabda, faqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh ia telah bertaubat. Kalaulah taubatnya dibagi-bagi ke 70 orang dari penduduk Madinah, itu mencukupi mereka. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla? Maka adakah sesuatu yang lebih utama dari orang yang telah memberikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Hadis ini akhi kita ambil faidah, kata Syekh Salim, al-mu'min mufattanun tawwab. Idza farrata fi jambillah asra'a li tazkiyati nafsihi wa tathhiriha min lawthatil itsm walau kana fi halaku nafsihi. Seorang mukmin itu terkadang terfitnah, artinya jatuh kepada fitnah. Namun ia segera taubat dan ia segera mensucikan dirinya dan membersihkan dirinya dari kotoran dosa walaupun harus membinasakan dirinya sendiri.
Iya, di zaman Rasulullah ada sahabiat yang berzina, ada. Sahabat yang berzina ada. Tapi mereka segera taubat kepada Allah. Bahkan wanita ini minta dirajam. Iya, untuk mensucikan dirinya dari dosa. Walaupun dia harus mati dirajam itu. Iya. Kaidah selanjutnya akal Islam, al-hududu zawajir jawabir. Faman uqima alaihi haddun fid dunya kana nasibu min al-'adzab. Penegakan hukuman had itu sebagai peringatan keras, tapi juga sebagai penggugur dosa. Maka siapa yang ditegakkan padanya hukuman had di dunia, maka itu sudah cukup buat dia adab, sehingga di akhirat dia tidak akan diadab lagi. Iya. Sekarang gimana? Di negeri kita tidak ditegakkan hukuman had. Iya. Maka kalau memang dia bertaubat dengan taubat yang nasuh dan bersungguh-sungguh, ya, semoga Allah menerimanya. Faedah selanjutnya, hadduz zina la yuqam 'alal hamil hatta tad'a hamluha. Bahwa hukuman rajam itu, Pak, tidak boleh ditegakkan kepada yang sedang hamil. Karena anaknya tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Ibunya. Demikian dalam Islam, ya. Orang-orang barat menganggap bahwa hukum rajam itu kejam. Iya. Padahal, Pak, efek daripada zina kalau dibiarkan lebih kejam lagi. Sebab kalau perselingkuhan dibiarkan, seperti halnya di negeri kita, bahkan di negeri barat, ya, selama suka sama suka ya silahkan aja. Akibatnya apa, Pak? Hancur. Banyak perceraian. Rusaknya keluarga-keluarga muslim. Iya, orang kalau sudah berzina dan sudah menikah, itu kata Ibnu Qayyim, zina setelah nikah itu biasanya lebih nikmat daripada yang halal. Dan jarang yang taubat biasanya, karena udah ketagihan, Mas. Makanya hukumannya dengan cara apa? Dirajam. Kok kejam banget? Sebagaimana halnya tubuhnya itu merasakan semua kenikmatan, dia pun juga harus dihukum dengan cara dilempar. Ya. Islam itu adil. Islam memelihara hubungan masyarakat, supaya suatu keluarga itu terpelihara, ya, jangan sampai kemudian terjadi perzinahan, ya, perselingkuhan. Dengan cara seperti itu terjagalah, ya, keluarga-keluarga Islam. Tapi ketika itu tidak ditegakkan, Pak, lihat saja secara, ya, kenyataan yang ada kita lihat berapa banyak wanita-wanita yang selingkuh dengan teman kantornya, yang kemudian lama-lama cerai, rusak, ya, banyak rumah tangga rusak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis 23. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyani. Walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Kalaulah anak Adam memiliki satu lembah emas, maka ia ingin punya 2 lembah emas. Dan tidak ada yang menutup mulutnya kecuali tanah. Dan Allah memberikan taubat kepada orang yang bertaubat. Hadis ini, Pak, tadinya termasuk ayat-ayat Al-Quran. Bukan dalam sebuah riwayat begitu. Ini tadinya termasuk ayat Al-Quran, kemudian dimansuh, sehingga tidak lagi termasuk ayat Al-Quran. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhi. Zammul istiksar min jam'il mal wa tamanni dzalik wal hirs alaih.
celaan terhadap orang yang tamak terhadap harta dan rakus dan selalu berharap-harap ingin mendapatkan harta banyak. Li'anna jalbahu min kulli babin yuaddi ilal bukhl wasyuh. Karena ketamakan itu bisa menyebabkan pelakunya apa Pak? Bakhil, koret, medit, apalagi. Ya. Makanya dalam Islam kita disuruh untuk punya sifat apa? Qanaah. Qanaah itu artinya merasa puas dengan yang ada. Ya, tapi memang sifat manusia. Kalau udah punya Avanza pengen Innova. Udah dikasih Innova pengen apa? Fortuner. Udah punya Fortuner pengen Alphard. Itu memang sifat manusia, Pak. Tapi ini bukan sifat yang bagus. Itu sifat yang tercela. Ya. Kewajiban kita adalah kita berusaha Pak melihat kepada yang lebih rendah. Kata Rasulullah SAW, undur man huwa asfala mink. Lihat kepada yang lebih rendah darimu. Wala tanzur ila man huwa fawqak. Jangan lihat kepada yang lebih mewah hidupnya dari kamu. Fa innahu ajdar an la tazdari ni'matallahi 'alaik. Karena itu lebih menyebabkan kita tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa amma jam'ul mal min tariqi halal wa ta'diyatu haqqi falaysa madmuman. Adapun mengumpulkan harta dari jalan yang halal dan mengeluarkan hak harta tersebut, maka ini tidak tercela. Artinya kalau antum punya usaha dan antum berpikir gimana supaya usaha antum terus berkembang, omset antum tambah banyak, tidak tercela kalau memang pertama ya dari usaha yang halal. Yang kedua, dikeluarkan padanya hak harta berupa zakat, sedekah, infak. Ya. Makanya kalau kita bisnis Pak, cari duit Pak, jangan sampai niat utama kita adalah gimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini niat yang tidak baik. Tapi niat kita yang utama adalah saya bagaimana kalau sudah omsetnya sudah banyak, saya ingin bersedekah, saya ingin membantu dakwah, saya ingin memperhatikan fakir miskin. Ya, karena Rasul sabda apa? Siapa yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kata Rasul apa? Maka ia sama dengan berjihad di jalan Allah dan sama dengan orang yang terus-menerus sholat dan terus-menerus puasa. Masya Allah. Ya, ini harusnya niat kita seperti itu. Jadi kalau bisnis saya sudah berkembang, sudah bagus, niat saya ingin bantu fakir miskin. Masya Allah. Mulia. Ya kalau usaha saya bagus, maju, pesat, niat saya bangun masjid, ya, buat supaya berkembang dakwah sunnah dan yang lainnya. Kalau dengan niatnya seperti itu bagus Pak, silakan, Masya Allah. Yang tercela itu ya niatnya tadi, ya, hanya sebatas hanya ingin mengumpulkan apa? Harta saja. Ada selanjutnya akhul Islam, yaqbalullahu taubatan man tab min sifatil madhmumah. Allah pasti menerima taubat hambanya yang bertaubat selama taubatnya taubat yang nasuh. Dan sudah kita sebutkan ya di awal bab ini, taubat yang nasuh itu kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesali dosa. Yang kedua, ya, meninggalkan dosa saat taubat itu. Dan yang ketiga, berazam, berniat kuat, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi. Ya. Baru dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadis 24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim fayustashhid atau fayustashhad muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Yang satu berperang di jalan Allah lalu terbunuhlah. Yang membunuhnya bertaubat masuk Islam. Lalu ia kemudian masuk Islam, lalu ia berjihad lagi, mati syahid lagi. Dua-duanya masuk surga. Dari Bukhari dan Muslim. Rasanya kita ambil faedah, saudaraku seiman, yang pertama, itsbatu sifati dhahik lillah. Penetapan bahwa Allah disifati dengan sifat tertawa. Sifat apa? Tertawa. Dan sifat tertawa itu Pak termasuk sifat fi'liyah. Karena sifat Allah ada dua ya. Ada sifat zatiyah. Sifat yang disebut dengan sifat zat Allah. Contohnya apa? Allah melihat, Allah mendengar, Allah punya tangan, Allah punya mata. Ya. Dan ini disebut dengan sifat apa? Zat. Allah berbicara. Ada lagi yang disebut dengan sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yaitu sifat perbuatan yang berhubungan dengan kehendak Allah. Yang disebut juga oleh para ulama dengan istilah sifat ikhtiyariyah. Ya. Nah, sifat perbuatan ini Pak, contohnya tadi apa? Tertawa. Ya. Beristiwa di atas arsy. Itu namanya sifat fi'liyah. Merahmati, mengampuni, itu sifat apa? Fi'liyah. Nah, ada lagi sifat yang gabungan antara sifat zatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Dari satu sisi ia adalah sifat zat Allah. Dari sisi yang lain dia sifat fi'liyah perbuatan. Contohnya apa? Berbicara. Allah berbicara dan tidak mungkin Allah bisu. Tapi Allah berbicara, kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, itu semua sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak. Jadi ada sifat zatiyah dan ada sifat apa? Fi'liyah. Dan ada gabungan dari dua sifat. Sifat zatiyah fi'liyah. Ahlussunnah wal jamaah mengimani itu semua Pak. Berbeda dengan kaum Kullabiyah dan Asy'ariyah Qudama. Asy'ariyah kaum Asy'ariyah yang dulu. Di mana mereka mengingkari sifat fi'liyah. Mereka menetapkan sifat zatiyah, tapi mereka menolak sifat apa? Fi'liyah. Nah, mereka ya menolak Allah itu disifati dengan berkehendak. Dalam artian Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kenapa mereka menolak Pak? Syubhat akal. Apa katanya? Kalau Allah berbicara, kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, berarti akan muncul pembicaraan yang baru dong. Menurut mereka, kalau muncul sesuatu yang baru dari Allah, itu kan makhluk. Yang namanya baru itu makhluk, kata mereka. Jadi gimana dong? Kata mereka, Allah berbicara, tapi tidak sesuai dengan kehendaknya. Tidak dikatakan Allah berbicara. Kapan Allah berbicara? Jadi menurut orang Kullabiyah dan Asy'ariyah Qudama itu mengatakan apa Pak? Ya, kata mereka,
Allah cuma bicara, tapi itu sifat zat, bukan sifat fi'il. Dan kalam Allah wahid, pembicaraan Allah hanya satu saja. Ini sangat aneh, akhul Islam, saudaraku sekalian. Beda lagi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan berbicara. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena menurut mereka bicara itu adalah Arab. Itu syubhat-syubhat mereka, ya. Ya. Ini akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun al-sunnah udah. Kita katakan Allah tertawa sesuai dengan keagungannya, selesai. Bagaimana Allah tertawa jangan dipikirin, jangan ditanyakan. Karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Rasulullah yang mengabarkan Allah tertawa. Terus kamu bilang, gak mungkin Allah tertawa. Siapa yang lebih paham, Rasulullah atau kamu? Oh, kata mereka, yang dimaksud tertawa itu bukan itu. Makanya mereka harus mentakwil, merubah maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Padahal dalam bahasa Arab, dhahika yadhaku udah jelas Pak maknanya. Tertawa apalagi. Ya itulah, yang menurut pikiran mereka Allah nggak mungkin tertawa. Ini sifat mustahil bagi Allah. Akhirnya mau tidak mau mereka harus menolak sifat itu dan mentakwil, mengubah makna daripada hadis tersebut. Ya. Ta'ala Allah amma yakuluna 'uluwan kabira, mengatihi Allah dan mengususi Allah dari apa yang mereka lakukan itu, saudaraku seiman. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah udah sebenarnya sudah kita sebutkan tadi. Kita mengingini Allah tertawa. Ya. Kepada siapa yang hamba-hambanya kehendaki. Faedah selanjutnya Pak, yang kedua, adamul ya'as min rahmatillah. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Lianna al-Islam yajubu ma qablahu min al-kufri wasyirki. Karena Islam menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Sebesar apapun dosa kita, mas, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena sifat orang yang putus asa dari rahmat Allah itu, kenapa? Kalau ada orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah itu, akibat dia nggak beriman bahwa rahmat Allah itu luas. Padahal Allah mengatakan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Maka kalau ada orang yang putus asa dari rahmat Allah, seakan dia nggak beriman kalau rahmat Allah itu luas. Ya. Faedah selanjutnya, wujubut taubah minad dzambi ma huwa 'adzam. Wajibnya bertaubat dari dosa sebesar apapun dosa itu. Yang namanya manusia yang nggak pernah lepas dari dosa, Pak. Anak, antum, ya. Semua kita tak akan pernah lepas dari apa? Dosa. Maka kewajiban kita semua banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat. Ya. Faedah selanjutnya, al-istishhadu fi sabilillah min mujibatil jannah. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu ya dijamin masuk surga. Mati syahid itu harus menjadi cita-cita kita, mas. Ya. Tapi ingat ya, kita tidak boleh sembarangan mengatakan si fulan mati syahid, ini syahid. Harus semuanya dengan ilmu, saudaraku. Ya. Mati syahid itu mulia, kita imani itu. Banyak keutamaan dan keistimewaan orang yang mati syahid, Pak. Di antaranya dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Subhanallah. Orang yang mati syahid, ya, dari awal darahnya mengucur pertama sudah digugurkan seluruh dosanya, kecuali hutang, kata Rasulullah SAW. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Dan Rasulullah SAW mengatakan, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak ikut berperang dan tidak ada niat sama sekali ingin ikut berperang, matinya di atas kemunafikan, kata Rasulullah. Maksudnya di sini apa, Pak? Maksudnya kata para ulama, kalau memang nanti misalnya ada peperangan yang syar'i, peperangan yang memang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama dan betul-betul jihad, maka kita harus ada niat ingin ikut serta dalam peperangan itu. Kalau tidak ada niat, maka pada waktu itu kita bisa mati dalam keadaan apa? Munafik. Ya. Kita masuk ke bab as-sabr. Bab sabar. Ini amalan yang berat ya, Mas. Sabar itu mudah diucapkan. Sabar ya, Mas. Bahkan ada orang namanya sabar. Tapi praktek buat sabarnya itu, Masya Allah, berat banget. Ya, sabar untuk istiqomah, apalagi sabar untuk selalu khusyuk dalam sholat, berat banget. Sabar untuk meninggalkan maksiat, Masya Allah. Ya. Saudaraku sekalian, kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Sabiru, musabarah mempunyai makna saling menguatkan kesabaran. Warabitu, dan lakukanlah ribat, berjaga di tapal batas. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menyebutkan, Pak, agar kita menjadi orang beruntung itu hendaknya melakukan 4 perkara. Yang pertama, isbiru, sabar. Ya. Yang kedua, sabiru. Dari kata sabara yusabiru, fa'ala yufa'ilu itu mutawa'ah dari sabara. Artinya untuk saling menguatkan kesabaran, untuk saling menasihati temannya kalau ada yang tidak sabar, kita ingatkan sabar, Mas. Ya. Yang ketiga, rabitu, berjaga di tapal batas, artinya menjaga batasan-batasan Allah dan berjaga diri kita jangan sampai terjerembab ke dalam maksiat. Ya. Yang keempat, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah 4 sifat orang yang melakukannya, maka dia akan muflihun, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Sini Allah menegaskan, Pak, bahwa Allah pasti akan menguji setiap orang yang beriman. Pasti itu, Pak. Ini sebuah keniscayaan. Apa ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'in. Kata-kata syai', kata siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di
menunjukkan, memberikan faedah apa Pak? Bahwa ujian ini tidak akan sampai membinasakan si hamba. Karena Allah mengatakan bisyai nakirah fi siyaqil isbat. Ya. Berarti ujian itu tidak akan sampai membinasakan. Berupa apa ujian? Minal khauf, ketakutan. Ya. Ketakutan itu banyak ya Pak. Takut miskin. Iya, ketika kita mau sedekah, takut miskin. Ya, takut dibuli. Ketika kita mau menyampaikan kebenaran, aduh nanti takut dibuli, takut dijauhi orang, takut disebut nabi. Ya, semua jenis ketakutan itu ujian. Ya. Maka Allah mengingatkan dalam ayat yang lain agar kita hanya takut kepada siapa? Allah. Allah berfirman, "Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum." Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Maka jangan kamu takut kepada mereka. Akan tetapi takutlah hanya kepada Allah. Ketakutan juga berbentuk apa Pak? Bencana. Ya, ketika gempa ketakutan nggak kita Pak? Bayangkan ketika gempa, takutnya luar biasa. Ketika kita melihat gunung meletus, ketika tsunami, ketakutan ini juga ujian dari Allah. Ya. Walju, kelaparan. Allah pun akan menguji dengan apa? Kelaparan. Ya. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan apa? Harta. Wal anfus, jiwa. Wa thamarat, dan buah-buahan. Semua itu ujian dari Allah. Lalu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu Allah mengatakan di ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata apa? Inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi ucapan inilah Pak yang menyebabkan kita bisa sabar. Inna lillahi artinya apa? Kami milik Allah. Kalau kita mengucapkan ini dengan penuh keyakinan Pak, bahwa kita ini milik Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepada Allah. Itu kesabaran biasanya kuat Pak, kalau dipahami, ya. Tapi kalau kita hanya sebatas mengucapkan dengan lisan aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kemudian kita tidak memahami, ya biasanya kita tidak akan bisa sabar, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala mereka dengan tanpa batasan. Allahu Akbar. Ternyata pahalanya sabar itu tanpa batasan Pak. Kalau amalan yang lain kan Allah tulis 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk sabar Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Kemudian beliau akan buka surat Asy-Syura ayat 43. Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi orang yang sabar dan memaafkan, maka sesungguhnya itu termasuk ya azmul umur, perkara yang kokoh. Sabar dan memaafkan, ini yang susah nih Pak, ya. Karena untuk memaafkan itu butuh kesabaran Pak. Karena banyak orang yang mengatakan ya saya maafin, tapi maaf deh, ya saya belum bisa
memperbaiki hubungan dengan dia. Berarti kurang sabar. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah menyuruh kita untuk minta tolong dengan menggunakan sabar dan salat. Bagaimana praktek Rasulullah Pak dalam ayat ini? Semoga dalam hadis, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla. Rasulullah SAW kalau ditimpa perkara yang susah, beliau segera sholat. Semoga dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah mendengar kabar kematian saudara sepupunya. Dan waktu itu beliau sedang di perjalanan. Maka beliau langsung minggir dan sholat. Subhanallah. Makanya ya, jadikan ayat ini sebagai apa Pak? Ya, sebagai usaha kita untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup Pak. Lihat bagaimana para ulama mempraktikkan ayat ini Pak. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau membaca buku lalu nggak paham-paham, segera beliau sholat. Sampai demikian. Makanya coba kita pun juga berusaha untuk mempraktikkan hadis ini dalam segala macam kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Antum misalnya lagi menghadapi kesulitan rezeki, sholat dan sabar. Antum lagi ada problematika di kantor, sholat. Antum ya lagi ada problematika rumah tangga, sholat. Kalau kita jadikan ayat ini, Masya Allah Pak, dalam kehidupan kita, sehingga ada problematika apapun kita hadapi dengan sabar dan sholat, Masya Allah. Orang kayak gini dijamin gak bakal stres Mas. Kenapa? Karena dia adukan semuanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, innallaha ma'as sabirin. Lalu Allah berjanji bahwa Allah pasti bersama orang yang sabar. Bersama di sini maksudnya apa? Kata para ulama, dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan inayahnya. Ya, asal mau sabar. Tapi kalau nggak sabar, maka Allah tidak akan menolong kita. Kemudian beliau membawakan surat Muhammad ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Sungguh kami akan uji kalian sampai kami mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mujahid di antara kalian dan siapa orang yang sabar. Ya. Lihat, Allah sudah tegaskan Pak dengan nun taukid, wala nabluwannakum. Kami pasti akan uji mereka. Apa fungsinya ujian tuh Pak? Fungsinya ujian itu untuk memilah dan memilih. Kita kalau nggak diuji Pak, ilmu kita belum bisa dipraktekkan. Selama ini kita belajar disuruh sabar, selama ini kita belajar tawakal. Tapi ketika nggak ada ujian, ya belum bisa dipraktekkan, belum teruji, belum terlihat lah. Tapi dengan adanya ujian, Masya Allah, terpilah dan terpilih. Ya, itu fungsinya ujian akal Islam. Walaupun tentunya Pak, kita pun jangan mengharap-harapkan diuji. Ya, tapi kalau datang ujian, minta kepada Allah kesabaran, kekuatan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk sekarang hadis 25. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard
Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiya'un. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nas yaghdu, taba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. At-tuhur, bersuci, syatrul iman, separuh keimanan. Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat adalah cahaya, nur. Sedekah adalah burhan, bukti. Maksudnya bukti atas keimanan seorang hamba. Wasabru diya'un, sabar itu sinar. Apa bedanya nur sama diya, Mas? Kan salat nur, sabar diya. Kata para ulama, nur itu cahaya yang tidak mengandung panas, seperti cahaya bulan. Sedangkan diya itu cahaya yang mengandung panas. Yang mana apa? Panas. Nah, salat disebut nur. Sedangkan sabar disebut apa? Diya. Karena sabar panas nggak, Mas? Sabar panas, tapi manfaatnya besar tidak? Sangat besar sekali. Ya. Wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaik. Dan Al-Quran itu hujjah yang akan membantumu, menolongmu, atau hujjah yang akan membinasakan kamu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu sedang pergi. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ia menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Dikatakan Muslim di hadis nomor 223. Baik, akhi, dari hadis ini kita ambil faedah, ya. Faedah yang pertama, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, fadlul wudu fil Islam. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan wudu. Karena Nabi mengatakan bersuci itu separuh apa? Iman. Ya. Dan bersuci di sini maksudnya wudu, kata sebagian ulama. Berarti itu menunjukkan bahwa wudu ini agung, Pak, di sisi Allah. Makanya kita disuruh untuk menjaga wudu. Nabi mengatakan wala yuhafidhu 'alal wudu illa muslim. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali siapa? Muslim. Makanya kalau kita dianjurkan, Pak, setiap batal wudu, kalau bisa sholat wudu, batal lagi wudu lagi, sholat wudu lagi. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Sampai Rasulullah bertanya, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan itu rupanya kamu mendahuluiku ke surga. Masya Allah. Di sini kita berfaedah yang kedua, al-a'mal yakunu laha waznun yaumal qiyamah fatasqul wa takhif. Bahwa amal soleh itu, Pak, akan ditimbang nanti di hari kiamat. Ada yang berat, ada yang ringan. Ya. Lihat, kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Ini menunjukkan akan keutamaan dan kehebatan ucapan alhamdulillah. Makanya disebutkan dalam hadis, ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana qawluhu khairun mimma a'tah atau kama qala. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah nikmat lalu ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali ucapan alhamdulillah ini lebih baik daripada pemberian Allah tersebut berupa nikmat itu. Ya. Alhamdulillah.
Cuma ingat ya, ucapan alhamdulillah itu jangan hanya diucapkan pas dikasih nikmat doang, Mas. Kita ucapkan juga alhamdulillah ketika dikasih apa? Ujian. Sebutkan dalam hadis, idza qabadallahu ruha 'abdih, ya, idza qabadallahu walada 'abdih, apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya. Apa kata Allah? Qabadtum walada 'abdi, kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat maut, betul ya Allah. Lalu Allah bertanya, madza qala 'abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Apa kata malaikat ini, Pak? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ketika anaknya meninggal, Pak, dia mengucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga dan namai rumah itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Ya. Berarti ketika kita dikasih musibah pun usahakan ucapkan apa? Alhamdulillah. Karena musibah itu pada hakikatnya buat kita nikmat, Pak. Musibah mengangkat derajat. Musibah menggugurkan dosa. Kita dikasih sakit misalnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Iya. Faedah selanjutnya, bayan fadli dzikr wa 'azamatu ajrihi. Penjelasan tentang keutamaan zikir dan bahwasanya pahalanya besar, Masya Allah. Padahal sangat ringan di lisan. Ya. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Semua kita bisa. Ucapan alhamdulillah itu cuma 1 detik lah, Pak. Alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah pahalanya gimana? Memenuhi timbangan. Masya Allah. Antum ucapan subhanallah, alhamdulillah berapa detik? Paling 2 detik. Subhanallah, alhamdulillah 2 detik. Tapi kata Rasulullah apa? Ucapan subhanallah, alhamdulillah memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Ini zikir ini luar biasa. Amalan yang sangat ringan, tapi pahalanya apa? Besar. Cuma masalahnya, Pak, siapa di antara kita yang lisannya selalu zikir? Ini jarang masalahnya. Kita kalau lagi bawa mobil macet-macetan, pernah nggak lisan kita selalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah? Jarang, Pak. Banyakan kita kalau lagi ini ambil HP, buka apa? Buka YouTube, buka apa lagi? Buka Instagram, buka apa lagi? Akhirnya lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini keutamaannya agung sekali, subhanallah. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, al-hasu 'alal iksari minas shalah. Anjuran untuk memperbanyak salat. Salat sunnah. Li'annaha nurun yudhi'u lil muslim subulas salamah fil hayah. Karena salat itu cahaya yang menerangi jalan seorang muslim dalam kehidupannya, Pak. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sifat dasar manusia, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia sifatnya halu'. Halu itu suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua.
Apabila ditimpa kesusahan, jazu, enggak sabaran. Wa idza massahu syarr, kalau khair, kalau dikasih kesenangan, manu', pelit. Kalau Allah mengecualikan, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Siapa yang seperti apa? Alladzina ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa sholat. Maka orang yang sholat itu Pak, yang selalu sholat, dia tidak akan punya sifat seperti itu. Ya saudaraku seiman, makanya yang sholat itu merupakan kekuatan yang dahsyat. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah si fulan itu malamnya sholat tahajud, paginya mencuri, ya Rasulullah. Malamnya sholat tahajud, paginya apa? Ada pencuri suka sholat tahajud, Pak. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatuhu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Ya, saudaraku seiman, makanya orang kalau sudah rajin sholatnya, ini sudah modal utama nih Pak. Dia betul-betul jaga sholatnya, ya, itu modal utama itu Pak. Kelak sholat itu akan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Bismillah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan faedah selanjutnya. Al-iktsar minas sadaqah dalilun ala sidqil mu'min wa ikhlasihi wa iltizamihi bisyariah. Banyak sedekah itu bukti akan kejujuran iman seorang mukmin. Ya, banyak apa? Banyak sedekah itu bukti akan kejujuran iman seorang apa? Kenapa Pak? Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan. Burhan bahwa bukan haji burhan ya. Burhan itu bukti itu. Kata siapa? Imam Nawawi, burhanun ala sidqi imani. Bukti akan kejujuran apa? Iman. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya cinta harta. Ketika dia sedekahkan kepada orang, itu menunjukkan dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang nggak beriman, Pak, dia akan berkata apa, Pak? Saya udah capek-capek nyari duit terus saya kasihin ke orang, ya cuma-cuma enak dia dong. Orang beriman nggak? Orang beriman meyakini ya bahwa harta yang saya miliki milik Allah, Allah yang ngasih. Ya. Dia sedekahkan dengan berharap mudah-mudahan Allah jaga harta saya ini. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, bayan fadlis sabr wa annahu amrun mahmudun la yazalu sahibu mustadhi'an muhtadiyan. Penjelasan keutamaan sabar dan bahwasannya sabar itu terpuji, Pak. Terpuji memang. Cuma tadi sudah kita sebutin, sabar itu berat, Mas, berat. Ya. Untuk kita mendidik diri sendiri ya, membiasakan sebuah ketaatan, wah berat. Gimana caranya supaya kita langgeng setiap hari baca Quran 1 juz? Butuh kesabaran nggak, Mas? Iya. Gimana caranya supaya kita selalu sholat tahajud malam hari, Pak? Butuh kesabaran nggak, Pak? Iya. Gimana caranya supaya saya bisa langgeng dalam puasa sunnah, Senin Kemis. Butuh kesabaran nggak, Pak? Sangat. Menuntut ilmu butuh kesabaran nggak, Pak? Harus. Untung duduk di majlis taklim aja ngedengerin ceramah butuh sabar, Mas. Ya, ada yang udah mulai ngantuk gitu. Tapi berusaha biar nggak ngantuk ya.
dia bisa dapat ilmu. Butuh kesabaran. Apalagi mengamalkan ilmu, butuh lagi kesabaran. Masya Allah. Memang kalau nggak punya sifat sabar, susah kita beriman ya Pak. Susah kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita tidak punya sifat apa? Sabar. Mengikuti sunnah Nabi di zaman seperti ini butuh kesabaran Pak. Ya, antum memelihara jenggot ini ya, butuh kesabaran Pak. Ya, orang melihat jenggot zaman sekarang kan ini ikutnya Imam Samudra, ini teroris dari mana? Allah musta'an. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, Al-Quranul Karim wa sunnatus sahihah ma'an huma masdar li jami'il ahkam syar'iyyah. Al-Quran dan sunnah yang sahih itu adalah merupakan sumber semua hukum-hukum syariat. Faman ihtakama ilaiha inda tanazu' wahtada bihima fahuma lahu hujjah yaumal qiyamah. Siapa yang berhukum kepada Al-Quran dan sunnah saat terjadi perselisihan, maka Al-Quran akan menolong dan membela dia nanti pada hari kiamat. Tapi siapa yang dia tidak mau kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran akan menyeret dia ke dalam api neraka. Makanya kata Rasulullah apa? Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujjah yang akan membela kamu, atau Al-Quran hujjah alaik, hujjah yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Hati-hati. Semua kita alhamdulillah punya mushaf Al-Quran Bapak. Dan kelak nanti Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah. Apakah kita termasuk orang yang melaksanakan hak Al-Quran atau tidak? Atau kita malah cuek sama Al-Quran Al-Karim ya? Jangan sampai ya Al-Quran itu menyeret kita ke neraka. Setiap kita berusaha Pak, perhatian kita terhadap Al-Quran itu tingkatkan Pak. Coba satu hari satu ayat antum pahami ya. Kalau sekarang kan ada one day one juz. Coba one day one ayah. One day one ayah. Satu hari satu ayat untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Tafsir Ibnu Katsir ada. Kitab-kitab tafsir alhamdulillah sudah sebagian diterjemahkan. Dan antum punya fulus buat beli buku. Beli. Apalagi kalau antum punya HP Android, banyak kitab tafsir jadi aplikasi. Ya. Al-Quran sekarang di HP itu Masya Allah. Setiap satu ayat antum klik langsung keluar tafsirnya. Masya Allah. Mudah sekali di zaman sekarang. Coba kalau kita seperti itu. One day one ayah. One day one ayah. Insya Allah setahun selesai antum baca tafsir Al-Quran. Asal ada kemauan dan kesabaran. Jangan sampai Al-Quran menyeret kita ke dalam api neraka. Ya. Saudaraku sayyidina rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, la budda likulli insan min amalin yagdulahu. Setiap insan harus beramal pasti. Kalau enggak amalnya kepada kebaikan, pasti amalnya kepada apa? Keburukan. Manusia itu tak akan bisa diam, Pak. Manusia itu pasti akan bergerak terus, ya tidak? Cuma ada yang bergerak kepada kebaikan, ada yang bergerak kepada keburukan. Nah, kita mana bergeraknya, kita kemana ini saudaraku? Makanya Nabi mengatakan kullun nas yagdu, setiap manusia itu pergi. Ya, setiap manusia itu apa? Pergi. Bergerak dia. Faba'i'un nafsah, dia menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka ataukah ia akan malah menjerumuskan dirinya ke dalam api
neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadikan hadis ini sebagai sebuah panduan dalam hidup kita, Pak. Ini hadis ini agung banget, Pak. Ya, kalau bisa antum ngafalin, antum pahamin ya hadis. Ya, karena ini hadis kalau kita amalkan, masya Allah, luar biasa. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.